Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bulan Sya'ban bulan paling banyak Nabi berpuasa sunat, hampir 1 bulan penuh. Sengaja tak dipenuhkan puasa sunat di bulan Sya'ban agar tidak sama dengan Ramadan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat. Kenapa Nabi paling banyak puasa sunat di bulan Sya'ban? Ulama-ulama tekstual mengatakan Nabi banyak puasa sunat di bulan Sya'ban karena memang bulan Sya'ban memiliki nilai tambah setelah bulan Ramadan. Tetapi ulama-ulama kontemporer mengatakan banyaknya Nabi puasa sunat di bulan Sya'ban untuk membiasakan diri, sehingga waktu masuk bulan Ramadan tidak payah lagi karena sudah terbiasa. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan memang pekerjaan yang paling sulit di bulan Ramadan adalah merubah kebiasaan. Kebiasaan yang sudah kita lakukan selama 11 bulan sampai bulan Ramadan kita rubah semuanya. Merubah satu kebiasaan merupakan pekerjaan yang cukup berat. Satu-satunya ibadah dalam rukun Islam yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hanya ibadah puasa. Di waktu Allah memerintahkan orang salat tidak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu aqimus salat, tidak ada. Perintah haji tidak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, demikian juga perintah zakat. Tetapi di waktu Allah memerintahkan orang untuk berpuasa, Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, bukan orang Islam. Kenapa? Karena ibadah puasa satu-satunya ibadah yang Allah serahkan pengawasannya pada masing-masing orang berpuasa. Tidak ada orang yang mampu mengawasi seseorang itu puasa atau tidak, karena memang tidak nampak. Seorang yang sedang melakukan ibadah puasa, dia masuk kamar mandi, dia tutup ke dalam. Sekiranya dia minum seteguk air, tidak ada yang melihat. Kenapa dia tidak mau minum? Karena dia yakin walaupun orang tak melihat, pasti Allah melihat. Ada orang tukang becak yang kurus kering dengan penumpang 4 orang gemuk-gemuk. Dalam pikiran orang tak mungkin dia mampu puasa. Ternyata dia berpuasa. Ada juara tinju yang tegap kuat sekali. Orang berpikir pasti mampu berpuasa. Ternyata dia tidak puasa. Maka dikatakanlah ibadah puasa satu-satunya ibadah yang tidak bisa diawasi oleh siapapun. Tapi Allah mengatakan yang berpuasa dia mampu mengawasi diri sendiri.
Itulah pengertian la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang terpelihara dirinya, tidak perlu diawasi oleh siapapun karena dia yakin Allah pasti melihatnya. Pada masa sekarang orang lebih takut pada CCTV daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia masuk satu ruangan ingin mencuri, dia melihat ada CCTV tidak. Tapi dia tak berpikir Allah pasti melihat apa yang tidak dapat direkam oleh CCTV. La'allakum tattaqun, dengan puasa kamu pasti menjadi orang bertakwa. Ada 3 la'alla yang digantungkan target ibadah puasa. Di ayat surat Baqarah 183 la'allakum tattaqun. Kemudian 84 la'allakum tashkurun. Di 185 la'allahum yarshudun. La'allakum tattaqun, dengan puasa bisa menjadi orang bertakwa. Yang kedua la'allakum tashkurun. Orang berpuasa pasti bersyukur. Banyak orang yang menginginkan bersama kita di bulan Ramadan tahun ini. Ternyata 2 hari sebelum Ramadan Allah memanggilnya, diwafatkan dia. Banyak orang menginginkan dia mampu puasa dan baik. Ternyata di bulan Ramadan Allah memberikan sakit sehingga tak mampu berpuasa. Maka bersyukurlah kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk dapat melakukan ibadah puasa di tahun ini. Yang ketiga, dengan ibadah puasa itu targetnya la'allahum yarshudun. Kamu pasti menjadi orang cerdas. Apakah cerdas spiritualnya menambah keimanannya atau cerdas intelektualnya dengan banyak ceramah yang disampaikan? Atau yang ketiga, la'allahum yarshudun, cerdas dari segi emosional, mampu bekerja sama dalam satu teamwork yang sulit. Sebenarnya tujuan pendidikan ingin mencerdaskan anak didik tidak hanya pada kecerdasan intelektual anak didik, tapi mencakup kecerdasan spiritual anak didik dan kecerdasan emosional anak didik. Jamaah Jumat berbahagia, kalau kita buka buku-buku klasik puasa yang dalam bahasa Arab disebut as-siyam, banyak diterjemahkan as-siyam dan al-imsak. Al-imsak adalah pengendalian diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, arba'un man kunna fihi harramahullahu ta'ala 'alan nar wa 'asamahu minasyaitan. Ada 4 situasi bila seseorang mampu mengendalikan diri di 4 situasi ini, Allah menjamin tubuhnya tidak disentuh api neraka dan tidak ada syaitan yang mampu mengganggunya. Pada waktu Rasulullah menyampaikan kata-kata itu, sahabat Rasul bertanya, situasi yang bagaimana ya Rasul? Kami harus mengendalikan diri. Rasul menjawab, man malaka nafsahu hina yaghdab wa hina yarhab wahina yashtahi wahina yarghab. Yang pertama, mampu mengendalikan diri di waktu timbul rasa marah. Maka di bulan Ramadan bila ada orang yang mengganggu kita, yang menyebabkan kita bisa marah, Rasul mengajarkan, katakan pada dia, saya sedang berpuasa. Ibadah puasa dapat menjadi preventif seorang itu tak bisa marah. Wahina yarhab. Yang kedua, mampu mengendalikan diri di rasa takut. Kenapa tidak takut? Karena dia yakin selama dalam berpuasa Allah selalu bersama dia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kamu di mana saja kamu berada. Resiko dari orang yang mengatakan Allah selalu bersamaku, dia pasti tidak berani berbuat yang salah karena dia yakin Allah pasti melihat walaupun polisi tidak melihat. Dia akan berbuat kebaikan sebaik mungkin walaupun tidak ada yang memuji karena yakin Allah pasti memujinya. Yang ketiga, wahina yashtahi, mampu dia mengendalikan diri dari nafsu berahinya. Dan yang keempat, wahina yarghab,
dia mampu mengendalikan diri, tidak melakukan satu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan jalan pintas. Sekarang banyak orang ingin mendapatkan sesuatu dengan jalan pintas, ingin cepat kaya, mengambil hak orang lain, ingin dikenal oleh seorang sarjana, dia beri ijazah. Rasul mengatakan, kendalikan dirimu, jangan sampai kamu mendapatkan sesuatu dengan jalan pintas. 4 macam inilah yang harus dikendalikan oleh orang yang sedang beribadah puasa. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita simpulkan. Yang pertama, ibadah puasa Allah menyerahkan pengawasannya pada kita masing-masing. Polisi tidak mampu mengawasi orang berpuasa. Kenapa? Karena bisa saja di depan polisi dia tidak makan, tapi di belakang dia akan makan. Yang kedua, ibadah puasa melatih kita untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang kita lakukan 11 bulan lalu. Yang ketiga, ibadah kita harus mampu mengendalikan diri dari rasa marah, dari rasa takut, dari nafsu berahi, dan tidak melakukan satu pekerjaan melalui jalan pintas. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.